Hai, jumpa lagi di Neng Review. Oke, hari ini aku mau review sebuah drama Colossal China. Ini adalah drama dengan ending yang cukup memilukan gitu. Jadi aku hari ini mau reviewnya itu drama Goodbye My Princess. Nah, Goodbye My Princess ini adalah drama China kolosal dengan total 52 episode. Nah, setiap episodenya itu kira-kira hanya sekitar 45 menit saja. Ya, itu standar ya untuk drama China gitu. Ini drama tahun 2019. Nah, Goodbye My Princess ini sendiri waktu itu aku nontonnya di Netflix. Jadi aku benar-benar kayak lagi nyari drama kolosal China dan ketemu Goodbye My Princess. Wah, dari posternya ini kayaknya menarik banget ya. Soalnya secara pemeran wanitanya itu kelihatan cakep gitu. Emang posternya itu dari pakaiannya, dari busana kostumnya itu udah kayak bikin wah kayaknya ini menarik aja gitu buat ditonton. Jadi aku iseng nonton gitu. Sebenarnya drama ini tuh benar-benar kayak melodrama sama romance gitu sih. Jadi dia lebih tentang pernikahan politik, aliansi politik. Ada namanya Xiao Feng, itu adalah putri ke-9 dari negara yang barat gitu. Jadi dia itu diatur sama keluarga kerajaan supaya dinikahkan ke aliansi kerajaan lainnya supaya kedua negara itu bisa damai gitu. Jadi pakai pernikahan politik gitu. Tapi Xiao Feng ini adalah putri yang sangat dimanja dan disayangi sama orang tuanya dan kakeknya gitu. Sehingga dia tuh kayak nggak mau lo dinikahin gitu. Jadi akhirnya dia membuat rencana untuk kabur dari istana, dibantu sama gurunya itu namanya Kuchen gitu. Pas perjalanan dia keluar dari istana supaya tidak nikah itu, ternyata dia ketemu sama satu orang yang nyamar namanya Ku Xiaowu. Nah, Ku Xiaowu ini adalah sepupunya si Kuchen. Awalnya cuman kayak antara orang yang ditolong dan orang yang menolong, tapi lama-lama kayak timbul rasa gitu. Nah, akhirnya mereka ini jalan bareng gitu sampai ke tempat kakeknya si Xiao Feng gitu. Nah, di situ mereka ingin melangsungkan pernikahan. Namun yang mereka tidak tahu, ternyata Ku Xiaowu ini bukanlah Ku Xiaowu yang sebenarnya gitu. Jadi Ku Xiaowu ini adalah pangeran dari kerajaan yang tadinya mau dinikahi sama Xiao Feng ini. Jadi dia itu menyamar gitu, menyamar sebagai Ku Xiaowu rakyat yang biasa gitu. Nah, disinilah ceritanya dimulai, yaitu ketika di tempatnya kakeknya Xiao Feng, Ku Xiaowu ini secara brutal itu sudah menyiapkan rencana dan terjadi pembunuhan besar-besaran. Di sini akhirnya Xiao Feng itu merasa sangat terpuruk dan juga merasa tidak bisa percaya lagi sama dia gitu. Akhirnya dia kayak loncat ke jurang untuk pelupa ingatan gitu. Secara sinopsis sebenarnya ini kayak cerita yang udah ketebak banget gitu ya. Namun secara proses kita mengikuti ceritanya ini benar-benar drama yang sangat menarik. Aku bukan orang yang suka nonton drama dengan set ending gitu, karena aku gimana pun nonton drama itu kan kayak buat halu gitu ya. Nah, jadi ketika nonton drama itu pengennya yang dapat happy ending gitu. Tapi khusus drama ini luar biasa, maksudnya secara penyajian ceritanya hingga ke endingnya itu memang nyesek sih gitu, tapi aku tetap suka sama jalan ceritanya gitu. Karena apa? Secara jalan cerita menurutku ini cukup tertata gitu, dari awal cerita pertemuan mereka, terus lalu batch keduanya setelah dia hilang ingatan mereka ketemu lagi. Sebenarnya ceritanya berulang tapi kayak seru aja gitu buat diikuti. Namun menurut aku fase yang pertama ketika mereka awal bertemu itu lebih seru sih buat diikuti. Tapi yang bikin drama ini benar-benar speechless dan memorable banget buat aku itu karena drama ini tuh benar-benar mengaduk emosi penontonnya. Dari awal nonton happy banget gitu, kayak suasananya ceria gitu kan. Lama-lama begitu mereka udah mengenal cinta ya akhirnya kayak nyesek banget gitu, kejadiannya benar-benar nyesek banget. Dan dari awal-awal nonton aja tuh kita udah dibikin mewek gitu loh. Nah, jadi kayak bener-bener emosi kita itu dimainkan dalam drama ini gitu. Nah, selain itu yang bikin menarik lagi, dari penokohannya, baik male lead maupun female leadnya itu benar-benar memainkan serta mendalami karakter mereka dengan sangat luar biasa gitu. Biasa kan tokoh utama cowok itu baik ya gitu, tapi di sini tuh menyebalkan sekali gitu. Pas nonton kayak merasa kesel banget sama dia, keselnya sampai ke ubun-ubun gitu. Kita itu mau membela dia tapi nggak bisa gitu, apa yang dia lakukan itu menyebalkan dan itu salah gitu. Kita keselnya sampai segitunya gitu. Itu yang membuat aku merasa ini orang
actingnya emang bagus gitu. Terus untuk female leadnya itu Peng Xiaoran ya, mukanya enak aja dilihat gitu, jadi aku nontonnya juga happy gitu kan. Nah terus dari dia memainkan perannya itu bener-bener bikin kita merasa, wah ini orang kayak memang kelihatan banget cerianya gitu pas di awal. Cerianya tuh bener-bener aura cerianya tuh kelihatan gitu. Dan pas dia bener-bener merasa terhianati itu, kecewanya itu benar-benar tergambar banget dari raut mukanya gitu. Jadi itu benar-benar kayak wah, completely kita tuh kayak ikut mereka ketika merasa kecewa, kita ikutan kecewa, pas mereka itu marah kita ikutan marah, pas dia bahagia kita ikutan bahagia gitu. Benar-benar perasaannya tuh campur aduk dan dibawa banget sama drama ini gitu. Itu yang bikin aku benar-benar memorable banget sama drama ini gitu. Dan hal lainnya yang bikin aku suka banget sama drama ini adalah background soundnya itu benar-benar mengiringi gitu loh. Ada kejadian apa, terus langsung putar background soundnya itu benar-benar kayak nyambung gitu. Udah habis nonton pun kita masih dengerin background musiknya tuh kayak keingat lagi loh, ini keputar lagi, kilas balik lagi sih adegan-adegannya gitu. Jadi kayak wah, emang susah banget move onnya gitu. Namun yang aku agak kurang srek itu sebenarnya sama endingnya sih. Endingnya kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak salah. Apa yang diperoleh sama orang jahatnya itu ya nggak salah sih, dia emang pantas mendapatkan seperti itu. Hanya saja kayak mungkin dia bisa dapat pembalasan yang lebih, tapi sebenarnya itu kalau dipikir-pikir juga udah pembalasan yang paling setimpal sih. Nah tapi ya emang dari endingnya tuh agak agak biasa menurut aku, cuma secara jalan cerita itu benar-benar pengemasannya itu luar biasa banget. Dan ini drama 2019 yang benar-benar memorable banget, sampai sekarang tuh aku masih kayak wah, ini drama benar-benar susah move onnya gitu. Gimana nonton 52 episode itu benar-benar terasa dikit banget. 52 episode lewat udah habis gitu, udah habis gitu. Terus ada bosannya nggak sih pas nonton ini? Jujur aja, karena seperti yang aku bilang tadi, jadi kan dia itu kayak ada dua fase. Nah dua fasenya itu kayak berulang kan, jadi sebenarnya ada fase dimana ketika Xiaofeng itu hilang ingatan, mereka ketemu lagi. Nah di fase itu ketika fokusnya benar-benar di kerajaan, itu aku agak bosan ya, karena aku emang kurang suka aja sama politik-politik begitu. Tapi ya aku masih bisa ikutin jalan ceritanya. Cuman yang pas udah di belakang itu emang ada satu-satu rasanya alurnya emang agak melambat. Tapi tetap aku nonton sampai habis sih. Dan wah, ini drama benar-benar cukup menguras air mata banget gitu. Dan aku benar-benar salut sama pemeran-pemerannya, itu sih luar biasa. Berkat drama ini juga aku rasanya kayak nungguin loh, apa ya karyanya si Peng Xiaoran selanjutnya tuh ada apa lagi ya gitu. Pengen banget nonton lagi gitu, karena di sini aktingnya tuh kayak jauh melebihi ekspektasi. Ya intinya tuh aku senang banget udah nonton drama satu ini. Dan ini benar-benar menurut aku drama yang worth banget buat ditonton, karena ya meskipun ini sad ending, tapi secara jalan cerita emang ini benar-benar berhasil banget ngaduk-ngaduk emosi penontonnya gitu. Mungkin doyan drama sad ending ini boleh banget masuk ke watchlist, benar-benar melodrama banget gitu. Tapi ya memang bagus banget sih, menurut aku bagus ya. Tapi kan pendapat orang beda-beda gitu. Semoga bisa jadi referensi dan happy watching. See you on next video. Bye.